Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, hamba bersyukur berterima kasih kepadamu atas waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kami boleh terus belajar dan belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 110 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan tema pada malam hari ini, menanti dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini sangat unik karena dianggap sebagai Mazmur yang menggambarkan tentang Mesias yang dilihat dari figur Raja Daud. Dan jika kita lihat dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Dalam ayat yang keempat ini dikatakan bahwa Tuhan bersumpah. Apa artinya? Artinya ia berjanji berdasarkan sifat dirinya. Tuhan mengikatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak pernah berdusta, sekaligus selalu menepati janjinya. Jadi ketika Tuhan bersumpah bahwa ia memberikan janjinya kepada orang percaya, maka umat harus menunggu penggenapan janji tersebut. Dalam ayat yang kelima sampai 6 memperlihatkan Tuhan memusnahkan manusia yang berbuat jahat, baik itu raja, kepala negeri, maupun bangsa-bangsa. Mereka yang dimusnahkan adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh pemazmur atau bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah. Pemusnahan tersebut merupakan pertolongan yang diberikan Allah kepada pemazmur dan bangsa Israel. Pertolongan itu adalah pemenuhan janji Tuhan kepada pemazmur dan bangsa pilihannya. Di seluruh dunia ada tempat-tempat ibadah yang mengalami gangguan dari kelompok-kelompok tersebut. Kurang bisa menerima ketika melihat anak-anak Tuhan beribadah dalam kondisi yang tenang di wilayah mereka. Akibat dari ini semua, banyak anak Tuhan tidak memiliki tempat ibadah. Mereka tidak dapat beribadah dengan damai. Lalu apakah Tuhan akan menolong umatnya yang mengalami kesulitan itu agar bisa beribadah dengan damai? Lalu apakah Tuhan akan menolong umatnya yang mengalami kesulitan itu agar bisa beribadah di gereja masing-masing? Bapak Ibu, tentu saja pertolongan Tuhan akan datang. Hanya harus dipahami bahwa penggenapannya bukan berdasarkan kehendak kita, melainkan semata-mata berdasarkan pada waktunya Tuhan. Dalam masa menantikan pertolongan Tuhan, akan datang banyak pencobaan yang bisa membuat kita goyah. Disinilah anak-anak Tuhan harus tetap bertekun dalam iman, tetap bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dalam doa dan perenungan firman-Nya, sambil menanti dengan setia hingga pertolongan itu tiba, asal kita menanti dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk menanti dengan setia waktu-waktu Tuhan yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kami, bahwa bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Engkau hidup kami akan senantiasa dimampukan. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan firman-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.